Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah dapat menghadiri undangan kakak dan saya dapat kemarin umumkan. Ya sebelumnya ini habis dari mana semuanya ya? Dari mana? Habis jajan Pak. Jajan. Oh, berarti perutnya sudah diisi dan tetap semangat pasti. Ngantuk Pak. Ngantuk dulu. Sudah. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Baik. Oh ya, Bapak ini akan memberikan bimbingan kelompok. Apakah kalian sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum ya Pak? Belum. Ya Pak. Jadi Bapak akan tahu bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan oleh 8 sampai 12 orang yang nantinya akan membahas suatu topik. Dan topik itu nanti akan dibahas secara bersama-sama. Dan juga nanti di bimbingan kelompok itu ada PK dan AK. PK itu pemimpin kelompok, seperti Bapak ini nanti akan jadi pemimpin kelompok, dan semua ini akan menjadi anggota kelompok. Ya Pak. Nah, ini akan Bapak, apakah sudah kenal dengan Bapak? Belum. Ya udah, perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama Bapak Yufala, saya sebagai Bapak Yufa. Ya Pak Jipa. Kan Bapak juga asing dengan kalian, baru ingat. Apakah boleh perkenalan dulu? Boleh. Ya udah. Nah, era dari mana dulu perkenalan? Baik, perkenalkan nama saya Japri dari kelas IPS 2. Nah, Perkenalkan saya Nari dari kelas IPA 1. Saya Mudani Sofia dari IPS 5. Perkenalkan nama saya Otama Sepir dan Berota dari kelas 3. Mbak. Nama saya Abigail dari kelas biasa. biasa. Dan perkenalkan nama saya Fani Sanaya, saya dari kelas biasa. Saya biasa dari biasa. Oh, baiklah. Jadi ini rata-rata dari kelas IPS sama biasa ya? Yeah. Kalian satu kan rata-rata dari biasa. Oh iya, saya David. Sama Ya, ini ya. Bapak. Oh iya, sebelumnya ini boleh dipimpin dulu sebelum mulai kegiatan hari ini. Apakah ada yang mau memimpin? Saya aja Pak. Baik, kan Mas David. Terima kasih Pak. Baik, sebelum kita mulai pada kegiatan pagi ini untuk melakukan bimbingan kelompok, baiknya kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya ini Bapak ada informan concern atau surat sukarela dalam mengikuti kegiatan bimbingan hari ini. Apakah kalian bersedia untuk mengikutinya? Bersedia. Baik, ini Bapak akan berbagi. Ya Pak. Silakan isi dulu ya. Jadi waktu 1 menit saja. Ini tanda tangan kita, Pak. Ya, tanda tangan ya. Ada dengan banyak. Tanggal berapa ini, Pak? Ini tanggal 4 Januari. Ini kan baru itu ya, Pak. Typo. Buatnya kemarin tahu semua. Desember 2023. Ini Pak, sudah Pak. Ya, silakan. Sudah, Pak. Nah, kan tadi Bapak sudah menjelaskan sedikit mengenai bimbingan kelompok itu apa. Sedangkan apakah kalian tahu tujuannya itu apa? Tujuannya bimbingan kelompok ini untuk meningkatkan dinamika kelompok agar mendapatkan pemahaman baru, agar kalian semua mendapatkan relasi yang lebih baik lagi tentang topik-topik yang akan kita berikan nanti. Oh, iya Pak. Nah, sekarang apakah
apa, teman-teman ini saya panggil teman-teman aja ya. Ya. Sudah tahu mengenai asas-asas dalam bimbingan Bapak itu apa saja? Empat kayaknya Pak. Apa saja itu? Kimia, Ya. Terus Quran, normatif. Dan Oh, udah. baiklah, jadi ada 4 ya. Ya. Nah, ini kan saya juga mau kasih juga gimana kita kalau atur waktunya, gimana kalau 30 sampai 40 menit saja. cukup Pak. Cukup itu. Ya. Baiklah. Sebelum kita mulai, mari kita reading dahulu. Apakah bisa? Siap. Ini apa Pak? Apakah dari teman-teman semua ini ada yang mempunyai ide untuk reading? Apa ya? Ya, bisa bekerja dan lebih aktif nantinya gitu. Mencatat, Satu kata. dan mulai dari sini. Ya, jadi bisa. Aku sama Amel. Terus Aku sama Amel bermain. Aku sama Amel bermain bulu tangkis di stadion balapan. Aku main. Hukum. Dia main basket. Ulang lagi. Ini mau atas. Stadion besar bersama teman-teman. Terus selanjutnya. Aku dan Amel bermain bulu tangkis di stadion bersama teman-teman Sekolah. sambil Ya. makan popcorn. Terus Aku dan Amel. Aku sama Amel bermain di bulu tangkis di stadion bersama teman-teman sambil makan popcorn di samping ayam. Kali ini sudah agak ceria ya. Ya, sudah siap untuk mengikuti bimbingan malam ini. Sebelumnya ada yang mau menyimpulkan tentang bimbingan kelompok itu apa? Dia kelompok dia yang dilakukan kelompok. Bagus sekali, apresiasi betul. Nah, Bapak akan menggunakan media poster sebagai bimbingan kali ini. Saya lihat. Dan topik yang Bapak ambil adalah mengenai global warming. Apa itu Pak? Belum tahu apa itu global warming? Masa bumi belum. Bapak akan jelaskan global warming itu apa. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, suhu rata-rata global pada bumi ini akan meningkat selama 100 tahun terakhir ini. Jika dikatakan ya karena adanya penyebab-penyebabnya. Apa kalian tahu penyebabnya itu apa? Bapak sama sembarangan. Nah, ini kan ketut. Ini kan Bapak ada satu poster lagi. Ada pengertian, penyebab, dampak, dan solusinya. Apakah ada yang mau membaca satu-satu? Nah,
Ya. Silakan Dr. Bini. Pengertian dari global warming adalah pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Lanjut Pak. Yang lainnya bagaimana mengenai pengertian global warming itu apa? Yang mungkin seperti itu Pak. Dan selanjutnya penyebabnya itu Penyebab global warming ada efek rumah kaca, perdagangan hutan, penggunaan listrik berlebihan, penggunaan bahan bakar bensin hingga industri. dari kelima itu apakah bisa menjelaskan bagaimana yang lain boleh ikut menjelaskan dulu? Mungkin kalau penerbangan hutan itu kayak di KN Pak. Di KN ya. IKN kan penerbangan hutan Pak, banyak. IKN ya, IKN. Jadi IKN itu nanti akan menjadi ibu kota negara dari Indonesia di Kalimantan. Hutan di Kalimantan itu nanti akan dibangun Indonesia dunia. David ini tadi itu David. Bagaimana yang lainnya? Mungkin Dia membaca rumah kaca. Rumah kaca itu apa? Bedanya rumah kaca supaya ada model interior rumah yang terbuat dari kaca-kaca gitu Pak. yang membuat mataharinya menimba langsung dari kaki ke lapisan. Bapak akan jelaskan sedikit mengenai apa itu efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat terjadi tribumi yang berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi bergelombang pendek termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas dan menghangatkan bumi. Nah, permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memalurkan kembali sisanya. Bagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke luar angkasa. Namun, bagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini yang menyerap dan memanggilkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas-panas tersebut akan tersimpan di permukaan. Apakah sudah pernah mengenai apa itu efek rumah kaca? Nah, selanjutnya itu apa berarti? Contohnya itu seperti apa? Penggunaan listrik ya. Juga bisa yang normal kita tidur. ya, itu juga dapat menyebabkan global warming. Apa akan jelaskan ya? Pemakaian listrik yang berlebihan itu juga berimplikasi ada emisi yang dihasilkan. Semakin banyak listrik yang digunakan, semakin banyak juga karbon yang dihasilkan dan tentunya berdampak pada pemanasan global listrik. Sebagian besar dihasilkan dari energi fosil. Fosil itu seperti fosil dinosaurus maupun tumbuhan, meteor, dan fosil dari gunung berapi juga. Nah, selanjutnya itu apa? Ada penggunaan bahan bakar bensin Pak. Nah, bahan bakar bensin. Bahan bakar bensin itu seperti fosil, dari fosil atau bahan bakar yang paling banyak digunakan manusia. Contohnya sekarang ada sawit, pertama diesel, solar. Nah, berisi kok Pak. Matiin dagang bisik. Itu Bapak lanjut ya. Mengapa pembakaran bahan bakar fosil itu disebut sebagai salah satu faktor pemanasan global? Karena penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan pemanasan global. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah senyawa hidrokarbon. Penggunaan bahan bakar fosil berarti pembakaran hidrokarbon melalui reaksi dengan oksigen.
Pembakaran bahan bakar fosil adalah reaksi eksotermik yang melepaskan energi berupa panas, cahaya, dan berbagai gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Seperti itu. Paham semuanya? Nah, selanjutnya itu apa penyebabnya? Dalam industri. Limbah industri, Bapak jelaskan ya. Ya. Gas limbah industri atau rumah tangga merupakan penyebab pemanasan global terbesar setelah emisi gas kendaraan motor atau penggunaan bahan bakar tadi. Bahkan limbah industri ini disinyalir menjadi penyebab awal terjadinya pemanasan global. Sejumlah studi mengungkap pemanasan global dimulai pada revolusi industri pertama, yakni sekitar pertengahan abad ke-19. Bagaimana tanggapan kalian mengenai banyaknya limbah industri yang sekarang terjadi? Anu Pak, pihak-pihak yang terkait tidak melakukan tanggung jawab itu Pak. Yang lainnya bagaimana? Tidak. Siapa namanya? Kira sedikit tapi Iya. itu juga perlu diapresiasi dan Contoh. keluarga yang mau bergerak di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada dampak dari global warming. Silakan siapa yang mau baca lagi? Saya. Jadi Dampak global warming yang pertama, suhu yang panas, terus meningkatnya kekeringan, mencairnya es di kutub, pengurangan spesies hewan, dan meningkatnya frekuensi badai. Bapak akan jelaskan. Jadi dampak-dampaknya itu ada apa di poster itu hanya beberapa, namun Bapak memberi data yang cukup banyak. Yang pertama adalah kebakaran hutan. Menaikkan suhu udara yang tinggi itu dapat menyebabkan memicu kebakaran hutan, seperti ranting-ranting yang kering, nanti ada angin bergesekan, dan itu dapat menyebabkan kebakaran. Terus yang kedua ada mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub bumi akan mencair, baik itu kutub utara maupun di kutub selatan. Yang ketiga ada terjadinya wabah penyakit. Karena kenaikan suhu akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Selanjutnya yang keempat ada kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan, memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang selanjutnya ada krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber air tersebut juga akan mencemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Selanjutnya ada naiknya permukaan air laut. Nah, naiknya permukaan air laut ini disebabkan oleh es-es yang di kutub tadi itu mencair lama-lama kelamaan, dan ini akan menyebabkan banjir di sekitarnya. Kalau sudah siap. Selanjutnya ada rusaknya terumbu karang. Pemanasan global akan membuat suhu dan keasaman air laut. Dua hal ini akan membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-lamaan akan rusak, bahkan hilang. Nah, dari kedelapan penyebab itu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Penyebab ini Apa hanya itu aja Pak atau ada yang lain? Pak, ada yang lain atau ada yang lain? yang saya cari hanya berpendapat ini. Mungkin teman-teman yang lain ada pendapat nggak? Dapat ya? Apakah ada
dampak-dampak yang Membuang sampah Pak, termasuk nggak Pak? termasuk juga Iya. air laut itu. Loh, Pencairannya es butuh itu dampaknya apa? dampak dari bukan dampak dari program gaji. Banjir. kan global warming kan panas. Sini loh, kita jelasin. Kan tadi global warming kan setelah panas bumi. Bumi kan panas setelah mengacak tadi. Suhu bumi meningkat, tapi efek tadi ke nah terus kita air kan lama kelamaan permukaan bumi akan turun dan airnya meningkat juga air laut akan meningkat seperti yang terjadi di Jakarta saat ini. Oh gitu, Mas David. Terima kasih. Selanjutnya ada solusi. Ada yang membaca solusi. Solusinya ada reboisasi. Kedua ada berkembang sehat, yang ketiga menghemat listrik. Coba Mbak Reboisasi itu menjelaskan. reboisasi itu kayak penghijauan kembali di lingkungan, menanam pohon. Mungkin kayak kegiatan dari saya tahu dari Kodan itu menanam pohon misalkan 1000 pohon. Oh, Dan yang kedua dan udara sehat. Menurut saya kayak tanam yang biasanya kayak itu loh yang biasanya kan gede. iya ya. Penghemat listrik misalnya kalau nggak dipakai sekarang kan ada yang Pak. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai solusi-solusinya. Yang pertama ada reboisasi. Reboisasi itu merupakan penanaman hutan kembali, yakni hutan yang sudah gundul akan ditanami tanaman yang baru. Nah, seperti pohon merupakan makhluk hidup yang sangat penting karena pohon adalah sumber oksigen atau penghasil oksigen yang paling besar. Selanjutnya ada berkendara sehat. Berkendara sehat itu seperti menggunakan sepeda berangkat bekerja maupun bersekolah. Kalau jauh Pak, Korea. Kalau jauh itu bisa menggunakan kendaraan umum. Ojek. ngoceh sama aja. Ojek kereta kan nggak pakai motor. Bisa Kan mending dengan usah. umum kayak angkot. Kalau digendong dari tadi. Selanjutnya ada menghemat listrik. Menghemat listrik yaitu di mana masyarakat menggunakan listrik yang secukupnya saja dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya ketika di sekolah mematikan lampu di kelas, tidak cas lampu di sekolah kelas, menggunakan proyektor secukupnya, mematikan kipas atau AC di dalam kelas dan lain-lain. Nah, dari materi yang Bapak berikan ini apakah ada yang terpaham atau belum? Nah, tadi kan Mbak Nelly sama Mbak Alvina dari tadi diam saja. Ngantuk Pak. Ngantuk Mbak. Nah, Bapak akan tanya kalian berdua. Kan ini kalian berdua adalah siswa. Terus bagaimana cara kalian untuk mengurangi dampak dari global warming tersebut sebagai siswa itu bagaimana? Gunakan jasa yang membakar sampah sembarangan. Terus Mbak Alvina bagaimana? Oh, ya betul Bukan itu saja. Baiklah. Dari sekian materi yang diberikan, apakah ada yang mau menyimpulkan?
sedikit paham Terus bukan menurut Mas Gavin sendiri ya. menurut saya bahwa ini saat ini sangatlah membahayakan bagi dunia karena rumah kaca di kota-kota besar itu sangat banyak dan bukan efek panas yang berlebihan terus kan cuaca yang tidak mampu lalu dapat juga ke ditutup tadi mencarinya es lalu berdampak lagi ke kota-kota yang datarannya rendah ya mungkin itu aja Pak. Baiklah, terima kasih Mas Gavin atas kesimpulannya. Ya Soalnya ini kan waktunya sudah lebih dari 30 menit. Bapak akan cukupkan. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan dulu license ya. Ya. Apa itu license, Pak? Penilaian langsung. sama aja langsung Oh juga iya, sama aja. iya Mas. Pak kita Pak ini Pak Itu nanti diisi sesuai pemahaman kalian akan sendiri. Iya Pak. langsung ditutup Pak kalau gimana ini Pak Langsung saja. oh Terus bagaimana kesan kalian dari video kali ini? Terus langkah apa yang nanti akan teman-teman lakukan setelah melakukan hubungan ini? Saya mau kalau berangkat sekolah naik angkot, naik sepeda. Saya kalau naik pesawat mematikan televisi. Saya kalau keluar rumah akan mematikan kipas angin, televisi, saya kalau mau ujian menggunakan transportasi Pak seperti kaki Malah lebih sehat berarti ya. habis Baiklah, Bapak. Untuk saja hubungan Bapak hari ini apakah saya mau bikin buka dulu? ya udah Pak saya nggak apa-apa Pak baik setelah kita melakukan satu bimbingan kelompok dan akhirnya kita sudah ilmunya bermanfaat untuk kita semua dua selesai. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman juga. Dan terima kasih untuk kalian semua, teman-teman semua. Bisa saya mengikuti bimbingan kelompok.